Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan saya di pengantar ekonomi bisnis. Seminggu kita berpisah, seminggu pula usia kita bertambah. Ya, mari semangat buat semuanya. Setelah 2 minggu kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester dengan nilai yang bagus ya. Buat teman-teman tetap semangat terus berkuliah ya, karena ini masih semester 1 harus semangat. Nanti diharapkan di semester-semester selanjutnya saudara semua mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada semester ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan mulai perkuliahan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkuliahan pada kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lancar sampai selesai ya. Bagi yang beragama Islam, silakan Anda mengucap basmalah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Terima kasih. Marilah setelah kita buka dengan berdoa, tak lupa saya mengingatkan kepada saudara untuk terus menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan ya. Jangan berkerumun, itu menyebabkan corona. Wah, saya yakin kalian sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita masuk di perkuliahan, terlebih dahulu sebuah pesan ibu dari Ben Padi mengingatkan kita pada protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ya, kita akan mempelajari tentang fungsi pengorganisasian atau organizing ya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu untuk memahami pengertian dari organisasi, mendapatkan pemahaman tentang fungsi desain dan struktur organisasi, tentang proses pengorganisasian, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ya. Pengertian organisasi. Organisasi pada awalnya dapat dipandang sebagai satu kesatuan tugas yang belum dibagi-bagikan kepada para pemegang jabatan. Sejalan dengan meningkatkan ukuran besar organisasi menurut Paramita 1986. Organisasi berubah menjadi semakin kompleks sehingga tidak mungkin membagi tugas-tugas tersebut dijalankan oleh satu orang atau beberapa orang pemegang jabatan. Pada tahap inilah organisasi memerlukan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien ya. Kemarin kita sudah bicara masalah efektif dan efisien ya.
Semoga teman-teman masih ingat tentang apa itu efektif dan apa itu efisien. Bahkan kemarin saya minta saudara-saudara untuk mengisi apa itu efektif dan apa itu efisien ya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja, di mana pekerjaan yang terdapat dalam organisasi tersebut dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil. Selain tersusun dari sekumpulan orang yang pekerjaannya dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi pun melibatkan berbagai sumber daya organisasi seperti model, material, mesin, dan teknologi yang juga dikoordinasikan penggunaannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Software memberikan penekanan yang lebih besar pada unsur manusia dalam mengembangkan definisi organisasi. Karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya organisasi yang mampu mengkoordinasikan seluruh sumber daya organisasi lainnya. Fungsi, desain, dan struktur organisasi. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk dibagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengemban struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi yang disebut sebagai fungsi organisasional. Tujuan organisasi yang ingin dicapai telah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu proses pengambilan keputusan yang disebut sebagai perencanaan atau planning. Secara simultan, manajer harus mempertimbangkan apa yang sedang berlangsung dalam lingkungan organisasi perusahaan dan apa yang akan terjadi pada lingkungan organisasi perusahaan di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan dua faktor tersebut, maka manajer perusahaan dapat mengembangkan desain organisasional, yaitu suatu pemilihan struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Sedangkan struktur organisasi menunjukkan bagaimana berbagai aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan yang dimulai dari pembagian kerja sampai ke aktivitas koordinasi kegiatan yang terdapat pada berbagai jenjang organisasi. Pembagian kerja yang pertama adalah pembagian kerja. Ya.
Tahap pertama, pembagian kerja. Pada tahap pertama ini, proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Kegiatan inilah yang disebut pembagian kerja. Logika di balik proses pembagian kerja adalah adanya keterbatasan yang dimiliki manusia untuk menyelesaikan seluruh tugas di dalam organisasi perusahaan. Selain keterbatasan dalam segi fisik dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar, seorang manajer maupun karyawan juga memiliki keterbatasan keahlian untuk memahami seluruh tugas organisasi secara memadai. Dengan demikian, pembagian tugas dapat merangsang terjadinya spesialisasi kerja, di mana para manajer maupun karyawan yang memperoleh pembagian tugas tertentu dapat mengembangkan keahliannya yang sesuai dengan bidang tugas yang sedang dikerjakan. Sebagai contoh, pembagian kerja telah menghasilkan sumber daya perusahaan yang memiliki spesialisasi di bidang keuangan, akuntansi, pajak, produksi, riset pemasaran, penjualan, periklanan, dan lain-lain. Tahap kedua, departementalisasi. Pada tahap kedua dalam proses pengorganisasian adalah mengkelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Proses pengelompokan tugas-tugas yang dimiliki kesamaan rumpun tugas disebut dengan proses departementalisasi. Dalam kaitannya dengan departementalisasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, menurut Stoner, terdapat 3 struktur organisasi utama yang dapat dikembangkan oleh perusahaan, yaitu pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut fungsi, pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut produk atau pasar, dan pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi dalam bentuk matriks atau gabungan dari fungsional dan pasar produk. Pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut fungsi. Departementalisasi menurut fungsi banyak digunakan terutama oleh perusahaan kecil yang memiliki lini produk terbatas, sehingga penggunaan sumber daya organisasi dapat dilakukan lebih efisien. Selanjutnya, pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut produk atau pasar. Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beragam lini produk maupun memiliki wilayah pemasaran yang tersebar luas. Masing-masing lini produk maupun wilayah pemasaran dapat dibentuk menjadi suatu divisi yang biasanya akan dipimpin oleh seorang general manager. Sebuah divisi merupakan bagian dari organisasi di mana di dalamnya para manajer dan karyawan mendesain, memproduksi, serta memasarkan produk yang dihasilkan oleh divisi tersebut. Pengorganisasian dengan menggunakan departementalisasi berdasarkan produk atau pasar memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah seluruh aktivitas, kemampuan serta sumber daya yang dibutuhkan
untuk menghasilkan serta memasarkan suatu produk berada dalam satu kendali manajer, maka seluruh pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dikoordinasikan karena pengambilan keputusan berada pada tingkat kepala divisi. Selain itu, kinerja lebih mudah diukur karena divisi bertanggung jawab secara langsung terhadap laba atau rugi divisi yang bersangkutan. Kendati memiliki beberapa keuntungan, struktur organisasi dengan departementalisasi berdasar produk atau pasar juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang dimiliki adalah adanya kemungkinan manajer divisi mementingkan keuntungan jangka pendek dan mengorbankan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga atau selanjutnya adalah pengembangan struktur organisasi dalam bentuk matriks. Pengembangan struktur organisasi juga dapat mengambil bentuk matriks atau gabungan antara departementalisasi secara fungsional dan departementalisasi menurut produk atau pasar. Struktur organisasi metrik atau yang sering disebut multiple common system banyak digunakan dalam menyelenggarakan sebuah proyek. Dalam struktur, karyawan akan memiliki dua atasan. Atasan pertama adalah manajer fungsional yang ikut memberikan personelnya untuk terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut. Sedangkan atasan kedua adalah pimpinan proyek yang mengkoordinasikan seluruh personel yang terlibat dalam organisasi yang berasal dari berbagai bidang fungsional untuk memungkinkan pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien. Struktur organisasi matriks memiliki berbagai keuntungan. Pertama, struktur metrik memungkinkan perusahaan untuk membentuk kerjasama di antara para ahli dari berbagai divisi fungsional untuk menyelesaikan berbagai masalah besar dalam suatu proyek. Kedua, struktur organisasi matriks dapat menghemat biaya karena sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu proyek disesuaikan dengan kebutuhan proyek itu sendiri. Selain itu, berbagai keuntungan yang dimiliki struktur organisasi metrik juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, struktur organisasi matriks mensyaratkan agar seluruh personel dari berbagai bidang fungsional yang terlibat memiliki kemampuan hubungan interpersonal yang baik, fleksibel, dan dapat bekerja sama dengan tim. Kekurangmampuan hubungan interpersonal yang terlibat dalam organisasi matriks mengakibatkan timbulnya masalah koordinasi. Kedua, apabila pembagian hierarki kekuasaan antara manajer divisi dengan manajer proyek tidak ditetapkan secara jelas, maka hal ini akan menimbulkan masalah koordinasi dan juga ketidakjelasan pertanggungjawaban proyek. Pengembangan hierarki organisasi. Tahap ketiga dari proses pengorganisasian adalah mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Dalam hal ini, jenjang manajemen yang lebih rendah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi. Pada jenjang manajerial paling bawah terdapat manajer lini pertama, first line manager, yang secara langsung melakukan koordinasi dengan karyawan yang menjadi bawahannya dalam berbagai bidang operasional. Termasuk di dalamnya kelompok ini misalnya supervisor penjualan yang secara langsung mengkoordinasikan aktivitas salesman untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaan. Contoh lagi adalah mandor di sebuah pabrik yang mengkoordinasikan kegiatan para karyawan atau pekerja pabrik dan kegiatan produksi untuk mencapai target produksi sesuai dengan standar biaya dan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengisian jabatan. Struktur organisasi terbentuk tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Menurut Katz, keahlian yang harus dimiliki sumber daya manusia perusahaan mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu, kemampuan untuk bekerja dengan baik bersama orang lain, interpersonal skill, dan kemampuan untuk berpikir dan melakukan konseptualisasi terhadap berbagai kerumitan yang terdapat dalam perusahaan. Persyaratan jabatan tersebut misalnya adalah pendidikan berdasarkan prinsip the right man on the right job. Sebagai contoh, untuk mengisi jabatan sebagai chief accounting sebuah perusahaan, maka akan lebih tepat apabila perusahaan merekrut calon chief accounting yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dengan rekam jejak atau track record yang baik. Selanjutnya adalah pengkoordinasian. Tahap kelima dalam proses pengorganisasian adalah pengkoordinasian. Kegiatan pengkoordinasian mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, kegiatan pengkoordinasian mencakup juga aktivitas pemantauan pelaksanaan integrasi dengan berbagai tugas tersebut, yakni apakah tugas-tugas yang dikoordinasikan berjalan secara efektif atau tidak. Tanpa adanya kegiatan pengkoordinasian berbagai aktivitas perusahaan untuk diarahkan kepada pencapaian tujuan, maka personel yang berada dalam perusahaan dapat kehilangan arah serta lebih cenderung untuk mengejar kepentingan masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi. Menurut Jones dan George, Solihin 2009 menyebutkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi oleh sebuah perusahaan. Keempat faktor tersebut adalah lingkungan organisasi, strategi, teknologi,
dan sumber daya manusia. Kita akan membahas yang pertama adalah lingkungan organisasi. Perusahaan senantiasa berusaha menyesuaikan organisasi perusahaan untuk mengikuti perubahan lingkungan. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Pada situasi seperti ini, para manajer akan berupaya untuk membuat struktur organisasi yang fleksibel untuk mempercepat pengambilan keputusan dan komunikasi. Para manajer cenderung akan mendesentralisasikan wewenang dan memberdayakan sumber daya manusia pada jenjang organisasi yang lebih rendah untuk membuat keputusan operasional yang penting. Dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, Burns and Stalker menjelaskan adanya dua jenis desain struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi mekanistik, yaitu struktur organisasi yang memiliki birokrasi tinggi dan bersifat kaku bila ditinjau dari sentralisasi pengambilan keputusan yang bersifat terpusat. Organisasi ini dianggap tepat apabila lingkungan organisasi bersifat stabil. Kedua adalah struktur organisasi organik, yaitu struktur organisasi yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan perusahaan yang terjadi. Fleksibilitas organisasi jenis ini antara lain ditentukan oleh adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan ke jenjang manajerial lebih rendah untuk pengambilan keputusan. Struktur organisasi ini lebih tepat digunakan pada saat lingkungan perusahaan mengalami perubahan yang cepat sebagaimana terjadi dalam industri information and communication technology. Selanjutnya adalah strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif, manajer harus membuat struktur organisasi yang dapat menunjang implementasi strategi. Sebagai contoh, pada saat perusahaan memutuskan untuk memilih strategi diferensiasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai produk perusahaan di benak konsumen, maka perusahaan akan cenderung untuk memilih struktur organisasi yang fleksibel. Kecenderungan pemilihan struktur organisasi ini didasari oleh adanya kebutuhan para manajer untuk melakukan koordinasi antar fungsi yang sangat intensif guna menghasilkan produk baru yang inovatif. Hal ini akan sulit dicapai oleh perusahaan menggunakan organisasi yang bersifat sentralistis seperti yang ditemui dalam struktur organisasi mekanistik. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi merupakan kombinasi dari keahlian, pengetahuan, peralatan, mesin, dan komputer yang digunakan untuk mendesain, memproduksi, mendistribusikan barang dan jasa. Dan semakin rumit teknologi yang digunakan, maka semakin diperlukan struktur organisasi yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya.
dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari solusi baru atas persoalan yang mereka hadapi. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, faktor penting lainnya yang mempengaruhi struktur organisasi adalah karakteristik sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh perusahaan secara umum. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Hal ini dikarenakan para pekerja yang memiliki keahlian tinggi akan memiliki nilai-nilai profesional yang kuat dan tidak menyukai supervisi super ketat. Oke, buat mahasiswaku semua yang sedang mengikuti perkuliahan saya, sampai di sini perkuliahan pengantar ekonomi dan bisnis, dan diharapkan semua mahasiswa paham dengan apa yang saya terangkan. Apabila saudara mengalami kesulitan dalam menangkap apa yang saya sampaikan, yang pertama Anda lakukan adalah bertanya, ya. Bertanya bisa lewat live chat atau komen di YouTube ataupun mengirimkan via WA pertanyaan tersebut. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari mahasiswa selama saya bisa menjawab, ya. Kemudian buat mahasiswaku STE Studi Ekonomi Modern dan Universitas Tekom yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa perkuliahan ini sampai di pertemuan 15 untuk perkuliahan, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk itu tetap semangat, ya. Walaupun Anda baru semester awal, tetap semangat untuk bisa meraih kesuksesan sehingga Anda mencapai tujuan Anda, yaitu wisuda. Jangan pikirkan yang macam-macam dulu. Pikirkan bahwa Anda akan memberikan kebanggaan bagi orang tua Anda. Oke, terima kasih buat mahasiswa semua. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.